Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Temanya kali ini masih ada kaitan dengan ritual Lebaran, yaitu Idul Fitri. Hampir kebanyakan dari kita ini lebih memilih ritual mudik pulang kampung, sampai kita rela-rela berkorban menggugurkan ibadah puasa, menggugurkan sholat, karena di perjalanan semuanya kewajiban-kewajiban kita gugur di tengah jalan, karena kita lebih mengutamakan mudik. Tidak mengenal rasa capek, tidak mengenal adanya macet di jalan, yang penting harus mudik. Tidak mengenal tiket harganya naik, yang penting bisa mudik. Tapi setelah di kampung halaman kita pun berkumpul dengan rekan-rekan, dengan sanak saudara, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, sambil agak pamer-pamer dikit, memamerkan hasil kerja di kota kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung. Seakan-akan ini loh gue berhasil di kota. Di saat malam takbiran pun kita lupa. Kita lebih mengutamakan kumpul dengan teman-teman sambil agak berpoya-poya dikit. Kita berkumpul di rumah pacar kita beserta calon mertua, sedangkan orang tua kita ditinggal di rumah. Apa sih yang penting dari malam takbiran ini? Ada. Sebelum saya ceritakan kisahnya, silakan yang belum subscribe dulu. Jika video ini berkenan di hati, silakan like, komen, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Cerita Kita Channel mengupload video baru. Ceritanya unik. Seharusnya ritual malam takbiran itu untuk diri kita ini merenungi segala kesalahan diri kita, terutama kepada kedua orang tua kita, karena baru tersadar sekarang. Renungi semua dari mulai akil balik sampai sekarang, terus renungi sampai keluar semua kesalahan kita kepada kedua orang tua kita, dari yang kecil sampai yang sangat amat gede sekali. Terus renungi sampai keluar semua kesalahan kita ini. Entah, mungkin gak bisa dihitung, bukan ratusan lagi, bukan ribuan lagi, mungkin sudah triliunan kesalahan kita kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita. Entah gimana kita harus menebusnya kalau sudah triliunan kesalahan kita kepada beliau-beliau. Kenapa diem? Gak usah disesali.
karena baru tersadar sekarang, silakan berubah, silakan merenung. Mumpung kedua orang tua kita ini masih ada di alam jagat raya Pramudita. Begitu turun sholat id, kita mohon maaf, mohon ampun kepada kedua orang tua kita pun. Kita tahu kesalahan kita dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Karena kita sudah mengakuinya, otomatis hati kedua orang tua kita pun akan tersentuh. Tapi bukti nyatanya, di saat turun sholat id, kita hanya berucap, "Bu, Pak, saya mohon maaf lahir dan batin." Kata ibunya, kata bapaknya, "Ya, saya maafin." Kira-kira tembus gak sampai ke dalam lubuk hati yang terdalam dari kedua orang tua kita? Kebakalan, bro. Saya jamin. Karena kita berucap cuman sebatas di mulut, cuman menggaung-gaung di rongga mulut kita, bukan hati kita. Mungkin gak nyampe di kerongkongan juga, cuman sebatas di rongga mulut. Otomatis kedua orang tua kita pun memaafkan cuman sebatas di mulut, bro. Gak mungkin tembus ke hatinya, bro. Mumpung kedua orang tua kita masih ada. Seandainya kedua orang tua kita sudah tiada, gimana caranya supaya kita bisa menyentuh kedua hati beliau-beliau? Masih ada aja susah, apalagi sudah nggak ada, tambah sangat amat susah sekali. Sewaktu hidup aja susah, gak bisa tembus, apalagi sudah meninggal. Saya jamin gak bakalan bisa, coy. Seandainya para penyimak video di Cerita Kita channel baru tersadar sekarang, terus ada berpikiran, besok minggu depan bulan depan lebaran tahun depan apakah mungkin tahun depan kita akan menjalani ritual lebaran lagi? Belum tentu, bro. Siapa tahu begitu kita ikut arus balik ke kota lagi, lihat di jalan tol berapa ratus orang meninggal. Lihat di jalan-jalan berapa ratus kendaraan tabrakan. Jika pikiran kita masih tahun depan aja lah, mau seperti itu. Kita mau berangkat, tahu-tahu jeger, kesempatan hilang. Mumpung ada kesempatan, jangan disia-siakan. Kita nggak bisa mastiin tahun depan akan ketemu lagi dengan kedua orang tua kita. Nggak tahu. Bisa jadi kita duluan yang meninggal, bisa jadi orang tua kita yang meninggal. Mumpung ada kesempatan, ayolah, mulai dari diri kita ini, mulai dari sekarang, dekati hati kedua orang tua kita. Ingat, Tuhan tidak akan meridhoi kita sebelum kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Apakah ingin di saat kita mati di jalan tanpa disertai oleh ridhonya kedua orang tua kita?
Hehe, sadis bro. Sadis ya. Ini kalau dilanjutin videonya sadis banget. Dah, saya rem lagi dah. Jangan kencang-kencang. Yuk. Yang menyimak video di Cerita Kita Channel, mulailah dari sekarang. Sadar dan menyadari bahwa diri kita ini tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan diri kita kepada kedua orang tua kita. Banyak kesalahan kita yang tersembunyi, yang tak tersengaja, bahkan yang kita lupakan banyak sekali. Seandainya dihitung oleh kalkulator, pasti kalkulatornya jebol. Gak sanggup menghitungnya. Saya cuma bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita selagi mumpung kedua orang tua kita masih ada di alam jagat raya Pramudita ini. Oke, tawa sudah berbunyi itu, bentar lagi maghrib. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.